Lah kertas yang kualitasnya baik, oke, dan juga jangan lupa penanya yang nyaman untuk digunakan. Itu tadi adalah 2 dari 5 tips menulis rapi yang akan aku bagikan hari ini. Yuk cus! Halo Samnas, namaku Maria dan kali ini aku akan berbagi 5 tips menulis rapi. Ini adalah updated version ya dari yang pertama dulu yang cukup terkenal di channel ini. Dan hari ini aku akan spill lagi nih, stiker-stiker yang ada, dan ini adalah beberapa yang udah aku swatch. Kalian udah nonton belum, guys? Di sini aku menggunakan lagi Tombow yang baru aja aku beli juga, dan ini tuh kayak kado buatku gitu loh, karena ini lucu sekali. Dan aku membutuhkan beberapa tombol yang warnanya itu memang pastel, jadi dia enggak nembus ke, halaman berikutnya gitu ya. Jadinya aku pilih warna-warna yang pastel. Dan aku kemudian menggunakan Sakura Jelly Roll yang ini ada glitternya guys, dan aku sedang tergila-gila sama 2 pena ini karena cuma punya 2 guys. Warnanya pink kayak gini sama warna biru. Untuk video yang aku bilang tadi yang cukup terkenal di channel ini, aku akan kasih linknya di atas dan juga nanti di bawah aku pasti sertakan beserta juga playlistnya. Tapi apa tips kita hari ini nih? Yang pertama banget ialah pilihlah pena yang enak digunakan atau nyaman digunakan. Karena kalau penanya mungkin seret-seret kayak kurang minum atau mungkin bloboran tintanya kemana-mana jadinya malah tulisannya blobok-blobok, deletek-deletek kan gila nih ya guys ya. Geli aja gitu ngelihatnya. Jadi pilihlah pena yang enak dipakai. Aku nggak bilang pena yang mahal ya. Ya emang sih kadang pena yang mahal enak dipakai, tapi kan belum tentu juga pensil yang murah itu nggak enak dipakai. Coba sini spill ke teman-teman yang lain, ke awesomeness yang lain, pena apa sih yang murah tapi pensil, tapi pena andalan kalian. Aku akan spill punyaku juga ya. Aku sendiri lebih suka pakai pena-pena jenis gel pen, meskipun aku tidak keberatan juga untuk pakai yang tipenya ballpoint. Oh iya, yang kecil-kecil macam Kenko Diamond Hearts itu aku juga suka sih. Tapi kalau misalnya aku pengen pakai yang agak gedean pointnya itu aku bisa pakai yang gel pen. Untuk ketebalannya kalian bisa menyesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan aja atau yang nyamannya gimana. Nah, ini tuh nggak tahu kenapa ini aneh banget sih guys, tapi tips nomor 2 dan 3-nya itu ke-skip alias enggak ke-record. Aku tahu-tahu nge-skip langsung ke tips nomor 4, yaitu mulailah berlatih. Jangan khawatir, nanti aku akan share tips nomor 2 dan 3-nya itu apa, tapi kali ini aku akan ngebahas tentang yang mulailah berlatih dulu ya. Jadi gimana pun juga kalau misalnya kita udah tahu caranya, kita udah ngerti, ngerasa paham setelah nonton video-video, kayak misalnya playlist yang aku sering share juga ya, tapi kita tidak pernah berlatih, ya gimana kita mau tahu progresnya kita sampai seberapa gitu. Gimana kita ngerti kemajuan tulisan kita itu jadi lebih baik atau enggak, lebih mudah dibaca atau enggak. Nah, untuk tips yang kelimanya ini adalah teruslah berlatih, karena kadang-kadang itu aku bacain komen tuh yang bilang, "Aku udah nyoba Kak, tapi tetap nggak bisa." Nah, itu artinya mungkin kurang berlatihnya. Gimana pun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa practice makes perfect, bahwa latihan itu menyempurnakan segalanya ya kan. Jadi ya terus aja berlatih, jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, niscaya nanti tulisan kita juga akan jadi bagus kok, jangan khawatir. Nah, di sini boxnya gantian nih aku hias di sini, aku pakai jelly roll pennya untuk bikin hiasan kecil-kecil seperti ini, supaya lebih eye catching atau menarik mata. Jadi tips nomor 2-nya itu setelah kita pilih pena yang enak dipakai atau nyaman dipakai, kita harus memilih kertas yang bagus ya. Kertas yang bagus itu seperti apa sih? Kertas yang enggak tipis, jadi pena kita itu nggak nembus ke belakang, Shay. Kalau terlalu tipis itu misalnya ya, kalian pakainya pensil, oke lah pakai pensil. Kalau misalnya dihapus, bolong gimana? Jadi pastikan agak tebel ya, supaya kalau misalnya kita pakai pensil terus salah kita mau hapus pakai eraser, apa sih eraser? Setip kan? Pakai setip supaya enggak bolong, atau misalnya kita pakai pena itu enggak nembus ke belakang juga. Terutama kan kalau anak-anak sekarang gitu suka nambahin pakai lettering juga kan. Jadi supaya enggak nembus ke belakang gitu guys.
Seenggaknya kalian pastikan kalau kertasnya itu enggak nembus ke belakang, karena kalau tulisan kita nembus ke halaman selanjutnya atau sebelumnya gitu, pastilah apa yang kita tulis itu jadi susah dibaca. Oleh sebab itu jadinya terkesan seperti tulisan kita itu enggak rapi. Lalu, tips yang nomor tiganya adalah kalian pilih dulu nih, tulisan seperti apa yang menurut kalian paling mudah dibaca, kelihatan rapi, jadi kalian bisa copy itu sebagai tulisan yang akan kalian bikin untuk tangan kalian. Kalau kalian masih bingung dan belum menentukan seperti apa sih tulisannya yang menurutnya, mudah dibaca, ini kalian silakan tonton dulu deh playlistku, itu semua yang aku rasa diperlukan untuk bisa menulis yang rapi dan mudah dibaca, itu ada semua di sana, termasuk kesalahan yang sering dibikin oleh, orang-orang secara umum ya ketika kita belajar menulis. Jangan di-skip dulu karena selain nanti aku bikinkan kesimpulan dari 5 tips menulis rapi kali ini aku juga spill isi stiker yang udah aku beli dan sudah sering aku pakai. Ini udah dipakai beberapa kali dan ternyata emang bikin, journaling kita itu terasa menyenangkan gitu, guys. Sebenarnya sih ini bisa ya digambar sendiri karena bentuknya juga amat sangat jelas dan mudah sekali untuk ditiru. Tapi ya kalau memang tidak ada waktunya kalian mendingan pakai stiker-stiker seperti ini jika ingin journaling kalian itu menyenangkan untuk dilihat dan mungkin full color seperti ini ya. Ini dia tipsnya, yang pertama adalah pilihlah pena yang nyaman digunakan. Yang kedua, pilihlah kertas yang kualitasnya baik ya, jadi yang enggak nembus ke sana ke sini. Kemudian pilihlah bentuk tulisan yang paling disukai dan mudah dibaca, karena ini penting banget. Kalau enggak mudah dibaca itu berarti tulisannya enggak rapi ya guys ya. Kemudian mulailah berlatih, harus dimulai ya, kalau nggak dimulai, kita nggak bakalan tahu apakah sudah ada perkembangan di tulisan kita atau enggak. Lalu teruslah berlatih, jadi kita harus rajin guys, supaya tulisan kita itu lebih mudah dibaca waktu demi waktu. Aku juga udah ada tipsnya gimana kalau misalnya kita harus cepet-cepet Kak. Iya, kalau cepet-cepet itu memang susah banget guys, kecuali mungkin kalian belajar steno ya. Nah, yang belum tahu steno itu apa, kalian bisa Google aja sendiri ya. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya di video ini, mungkin di video lain kali. But anyway, thank you so much for watching. Here it is, 5 tips menulis rapi menurut Maria Trihapsari. Thank you so much Awesomeness. Terima kasih sudah mampir di Awesomeness Hub. Dan yang baru kali ini mampir, hello, welcome to the family. I love you so much. Jangan lupa nih jaga kesehatan karena ini lagi sering banget hujan, dingin banget ya kan. Dan semoga semua orang yang mungkin mengalami bencana atau kesialan dalam hidupnya diberkati Tuhan supaya nggak sial lagi dan supaya dijauhkan dari bencana, dijauhkan juga dari orang-orang yang jahat. Bye bye awesomeness, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.